Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi di channel Samsudin L untuk membahas MTK kelas 3 SMP atau MTS, yaitu masalah gabungan bidan ruang. Yang pertama, ada gambar tabung di sini, di mana di dalamnya ada kerucut. Kerucut ini dasarnya berimpit dengan dasar tabung. Kemudian titik puncak kerucut bersinggungan dengan penutup tabung. Tingginya tidak diketahui. Garis pelukis kerucut 25 cm. Kemudian jari-jari tabung yaitu 7 cm. Kemudian dituliskan seperti ini. Kemudian dicari tingginya dengan menggunakan hukum Pythagoras sehingga didapat tinggi tabung 24 cm. Sama dengan tingginya dengan kerucut. Sehingga bisa dijawab bagian A-nya, yaitu menghitung luas kerucut. Dengan memakai rumus ini, lalu masukkan nilainya, didapat 704 cm bujur sangkar. Kemudian bagian B, ditanya luas tabung. Luas tabung dituliskan seperti ini. Kemudian dimasukkan nilainya, dihitung, didapat 1364 cm bujur sangkar. Kemudian bagian C, yaitu perbandingan antara luas kerucut dengan tabung, sehingga dihitung terlebih dahulu luas selimutnya. Sudah ada. Kemudian luas selimut tabung juga sudah ada. Kemudian kita bandingkan luas kerucut dengan tabung. Ditulis seperti ini, kemudian dimatikan yang sama pada pembilang dengan penyebut sehingga didapat perbandingannya yaitu 25:48. Kemudian nomor 2. Ada gambar bandul di sini. Diameternya 1,4 cm. Kemudian dalam 1 cm kubik yaitu beratnya 11,6 gram. Yang ditanyakan itu berat secara keseluruhan bandul ini. Jadi R-nya 1,4 bagi 2 sama 0,7 cm. Volumenya yaitu volume setengah bola 2/3 pi R pangkat 3. Masukkan harganya, kemudian dihitung, didapat 0,718 cm kubik. Kemudian volume kerucutnya sudah ada 1/3 pi R pangkat 2 T. Nilainya juga dimasukkan, kemudian dihitung, didapat 0,718 cm kubik. Volume bandul
Kita tinggal jumlahkan saja 0,718 ditambah 0,71891,436 cm kubik. Berat bandul tentu 1,36 kali 11,6 gram sama dengan 16,6 gram. Kemudian nomor 3. Ada gambar seperti ini. Tabung dengan kerucut. Digabungkan di mana tinggi keseluruhannya ini adalah 18 cm. Untuk tabung hanya 12 cm. Diameternya 14 cm. Tinggi kerucut 18 kurang 12 sama dengan 6 cm. Kemudian garis pelukis kerucutnya tentu pakai Pythagoras. Masukkan rumusnya dalam rumus Pythagoras sehingga didapat 9,22 cm. Setelah didapatkan garis pelukisnya, tentu luas permukaan bangun sudah bisa dihitung, yaitu luas permukaan tabung ditambah dengan luas permukaan kerucut. Dituliskan seperti ini, kemudian nilai-nilainya juga masukkan ke dalam rumusnya. Lalu kita hitung, didapat 682 cm bujur sangkar. Luas kerucutnya itu tentu PRS, yaitu masukkan nilainya, kemudian dikali, didapat 202,84 cm bujur sangkar. Luas permukaan, ya tinggal dijumlahkan tadi yang sudah dihitung. 680 ditambah 202,84 sama dengan 885 cm bujur sangkar. Kemudian nomor 4. Ini gabungan antara tabung dengan setengah bola, di mana tinggi keseluruhannya ini adalah 27 cm. Tinggi tabungnya 20 cm. Kemudian rumus yang akan dipakai adalah luas tabung tentu PR pangkat 2 ditambah 2 PRT. Luas setengah bola tentu 2 PR pangkat 2. R-nya 27 kurang 20 sama dengan 7 cm. Kemudian kita hitung luas tabungnya dengan menggunakan rumus tadi. Masukkan nilainya, dihitung, didapat 1034 cm bujur sangkar. Kemudian setelah itu dihitung lagi luas setengah bola. Ini sudah ada rumusnya, masukkan harganya. Kemudian luas bangun, yaitu gabungan antara tabung dengan setengah bola, tentu dijumlahkan. Hasilnya adalah 1342 cm bujur sangkar. Kemudian nomor 5. Ini ada dua bangun, gabungan tabung dan kerucut, kemudian tabung dengan setengah bola. Yang dihitung dulu, ini bagian A. Dengan menuliskan
datanya, lalu kita cari garis pelukis. Kerucutnya. Masukkan dalam rumus Pythagoras, didapat 13 cm. Kemudian luas tabung dipakai rumus ini. Kemudian masukkan juga nilainya. Lalu kita hitung, didapat 588,1 cm bujur sangkar. Luas kerucut sama dengan, maksudnya di sini PRS ini adalah selimutnya itu kerucut. Masukkan nilainya, didapat 204,1 cm bujur sangkar. Lalu luas bangunnya tentu dijumlahkan semua yang sudah dihitung tadi, sehingga didapat 792 cm bujur sangkar. Kemudian bagian B yang dihitung adalah ini. Diameternya bagi 2 tentu 7, dan itu merupakan jari-jari. Tinggi tabungnya 20 cm. Kemudian luas bangun dipakai 4 pi R pangkat 2 ditambah 2 pi RT. Nilainya masukkan, kemudian dijumlahkan, didapat 1496 cm bujur sangkar. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini ada penutup di sini. Kalau diisi air lalu ditumpahkan masuk ke tabung, dipertanyakan itu tingginya di air dalam tabung. Kita tuliskan saja R-nya 10, volumenya setengah bola, yaitu 2/3 pi R pangkat 3. Nilainya masukkan, kemudian dihitung, didapat 2093,3 cm kubik. Lalu volume air dalam tabung, rumusnya ini. Pi R pangkat 2 kali T. Volumenya sudah ada, sama dengan 3,14 kali 10 pangkat 2 kali T. T-nya adalah 2093,3 dibagi 3,14 kali 100 sama dengan 6,7 cm. Tentu tinggi air dalam tabung sama dengan 6,7 cm. Kemudian nomor 7. Ada tabung, kemudian di dalam tabung ini ada bola. Sisi bola ini bersinggungan pada sisi atas dengan bawah, kanan kiri. Jadi di dalam soal dicantumkan bahwa luas bolanya itu 616 cm kubik. 616 cm bujur sangkar. Luas 4 pi R pangkat 2. Ini masukkan dalam luasnya. Kemudian R2 tentu 616 dibagi 4 pi. Kemudian R-nya tarik akarnya menjadi 7 cm. Di sini luas selimut tabung 2 pi R kali T. Masukkan nilainya, dihitung, didapat 616
cm bujur sangkar. Kemudian nomor 8. Ya. Ini gabungan lagi dengan setengah bola dengan tabung. Diketahui panjang tabung itu 19 cm, kemudian diameternya 14 cm. Dengan rumus ini, luas permukaannya tentu 2 pi r pangkat 2 ditambah pi r pangkat 2 tambah 2 pi r t. Masukkan semua nilainya di sini, lalu dihitung, didapat 1298 cm bujur sangkar. Kemudian nomor 9, yaitu gabungan lagi antara 2,5 bola dengan tabung. Jadi kita hitung ini hanya 1 bola, sehingga dipakai rumus ini. Luas permukaan, luasnya ini setengah bola ditambah ini dianggap 1, jadi 4 pi r pangkat 2. Kemudian selimut tabungnya ini 2 pi r t. Masukkan nilainya, hitung, kemudian dijumlahkan sama dengan 3.363 cm bujur sangkar. Kemudian nomor 10. Ini gambar ada di sini, diameternya 14, tingginya dari dasar ke sini itu 10 cm. Dihitung dulu volume bangun, sudah ada. Nilainya juga sudah ada, dimasukkan saya di dalam rumus. Kemudian dihitung, didapat 2.259 cm kubik. Itu volume. Kemudian luas permukaan bangun. Ya, kita pakai rumus 2 pi r pangkat 2 ditambah pi r pangkat 2 ditambah 2 pi r t. Masukkan juga nilainya. Lalu kita hitung, didapat luas selimut tabung itu di bagian C 2 pi r t. Masukkan nilainya, kemudian dihitung, didapat 440 cm bujur sangkar. Jadi di dalam soal ini ada 3 ditanyakan, yaitu bagian A dengan B, C. Demikianlah pembahasan MTK kelas 3 SMP atau MTS. Materi ini merupakan kisi-kisi ulangan semester yang akan datang. Mudah-mudahan dipelajari dengan baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sekian dan wassalam.